Apa yang seseorang sering pikirkan itu yang akan jadi kecenderungan seseorang. Nah, kecenderungan ini muatannya akan berbeda-beda setiap orang. Kalau memang sering berpikir buruk, itu akan menjadi kecenderungan seseorang, ya memang akan jadi muatan pikirannya buruk. Kalau sering berpikir baik, maka itu juga akan menjadi kecenderungan orang. Itu menjadi orang yang suka berpikir baik, dan itu akan menjadi karakter. Ya, itu tergantung apa yang kita lakukan. Ya, dan itu akan ke bawah. Nah, bagaimana untuk mengetahui diri sendiri ya? Kita bisa cek apa yang kita sering pikirkan. Ya, kita bisa menilai diri kita sendiri seperti itu. Dalam konteksnya Dhamma, kita harus mempertahankan yang baik. Kalau bisa langsung yang baik kita pertahankan, lalu kita tingkatkan. Yang buruk kita kikis dan dicoba untuk tidak dimunculkan lagi. Ya, dikikis sampai betul-betul lenyap. Itu konteks secara Dhamma. Itu yang dibilang usaha benar. Usaha benar. Nah, makanya apakah karakter yang tidak baik, karakter yang tidak bermanfaat, apakah bisa dirubah? Sangat mungkin kalau kita mau merubahnya. Kalau kita mau melakukannya, ada niat dulu untuk melakukan. Itu satu hal. Karena ada satu kondisi bahwa 99 kali sesuatu dilakukan, itu akan menjadi kebiasaan baru. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketika Anda paham kondisi ini, ya ada chance untuk merubah, ya menjadi lebih baik. Kalau menjadi lebih baik sesungguhnya itu adalah sesuai dengan apa namanya Dhamma, sesuai dengan prinsip Dhamma itu sendiri, usaha benar, berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, juga bergantung misalnya apa yang kita lakukan. Misalnya Anda sering berdana. Kalau Anda berdana misalnya terus lakukan dengan niat untuk melepas, dengan niat misalnya dengan melepas atau dengan niat untuk kebahagiaan makhluk lain, dengan meta, maka kebiasaan berdana Anda akan diiringi oleh kualitas pelepasan itu sendiri dan juga diiringi dengan kualitas meta itu sendiri. Nah, ini akan terbentuk secara alamiah kalau Anda mengerti kondisi ini. Ya, tapi ada juga misalnya Anda berbuat baik, tapi motivasinya ada loba. Motivasinya mungkin tanpa disadari ada bentuk kemelekatan. Diselingi oleh kekotoran batin. Nah, itu pun akan mengikuti, disadari atau tidak disadari. Ya, kalau itu sering dilakukan, itu akan menjadi kuat. Kira-kira seperti itu. Ya, sekali lagi, semua bisa dirubah, semua bisa dilakukan tergantung dari kita. Maka kita harus mahir membaca jalan pikiran kita sendiri. Setelah paham, kita coba improve, kita coba rubah menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu. Ya, makanya juga dalam perbuatan baik, itu juga harus kita analisa terus, oh seperti ini, oke. Artinya saya sudah sesuai dengan Dhamma, berbuat baik saya, misalnya untuk kebahagiaan pihak lain, perbuatan baik saya untuk mengikis kekotoran batin, perbuatan baik saya untuk tujuannya melepas. Nah, itu akan lebih baik sehingga akan terbentuk karakter yang baru yang akan akhirnya membuat Anda punya kualitas batin yang lebih baik sehingga akan menjadi lebih baik ke depannya. Kira-kira seperti itu. Makanya sekali lagi tergantung kita mau mengarahinnya kemana ya. Kira-kira seperti itu. Dan semuanya bisa, mau ke kiri, mau ke kanan, oke. Tapi beruntung kita punya Dhamma. Dhamma akan memberikan jalan yang baik dan akhirnya akan merubah kita jadi lebih baik. Makanya dikatakan siapa yang praktek Dhamma dengan baik, maka akan mendapatkan kebahagiaan.